Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Saat masa Prapaskah lalu, seorang ibu bertanya, apakah dirinya harus mengulang puasanya? Kan hari ini ia lupa kalau sedang berpuasa. Ia makan siang bersama dengan teman-temannya. Pertanyaan ini mengagetkan saya, karena itu saya bertanya, memang kenapa kok dibilang batal? Ibu itu menjelaskan, puasanya batal karena ia makan siang. Seharusnya puasa itu hanya makan pagi dan makan malam. Konsep puasanya adalah menahan lapar dari selepas makan pagi sampai makan malam. Ini pengertian puasa yang ada dalam diri ibu yang sedang menjalankan puasa selama masa Prapaskah, meskipun dia seorang Katolik. Pengertian puasa yang diketahuinya adalah menahan lapar. Itu adalah pengertian puasa yang dilakukan oleh mayoritas orang Indonesia. Padahal dalam pandangan Katolik, puasa bukan soal menahan lapar, tetapi soal mengurangi atau menyisihkan apa yang kita konsumsi, dan apa yang kita kurangi itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan lewat aksi puasa pembangunan. Jadi bukan soal kuat nahan lapar, tapi soal niat berbagi bagi sesama. Demikian juga terjadi salah paham antara para murid dengan Yesus soal arti Mesias. Para murid memaknai Mesias adalah sebagai pemimpin bangsa Israel yang akan membawa kembali Israel kepada kemakmuran dan kejayaan. Mesias adalah raja yang digambarkan seperti Daud, raja Israel yang luar biasa. Mesias adalah raja yang agung yang tidak akan mengalami penindasan dan kekerasan dari manusia atau pemimpin-pemimpin lain. Yesus mengetahui bahwa para murid salah mengerti tentang dirinya sebagai Mesias. Karena itu Yesus menerangkan bahwa dirinya harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pernyataan Yesus itu tentu menggemparkan dan mengusik pengertian Petrus dan teman-temannya. Mereka tetap berpegang teguh pada pengertian mereka tentang Mesias. Mereka berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus sungguh yakin kemalangan penderitaan tidak akan menimpa seorang Mesias. Sekali-kali takkan menimpa engkau, tegasnya. Akan tetapi, Yesus kembali menegaskan pendiriannya. Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus menyebut pengertian dan pendirian Petrus sebagai yang berasal dari iblis. Karena pengertian Petrus itu pengertian yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, pengertian manusiawi, pengertian yang tidak mempertimbangkan apa yang Allah inginkan. Dalam kehidupan keseharian, apa yang terjadi dalam diri Petrus bisa juga terjadi dalam diri kita. Terutama saat kita berkecimpung dalam pelayanan-pelayanan gereja. Kita mungkin mengerti banyak tentang seluk-beluk pelayanan gereja, tentang organisasi gereja dan sebagainya. Saat itu mungkin sekali kita berpikir tentang apa yang terbaik bagi gereja, bagi umat yang kita layani. Akan tetapi bisa saja apa yang kita lakukan itu terkadang kurang mempertimbangkan aspek-aspek lain. Artinya hanya baik menurut pendapat kita. Pelayanan sebagai pemberian diri diartikan sebagai pelayanan yang tak tergantikan. Aku telah memberikan diriku. Apa yang salah kalau aku terus melayani di bidang ini? Tuhan memanggil saya untuk pelayanan ini. Terlihat baik. Tetapi bisa jadi sikapnya itu tidak secara langsung menutup orang lain untuk berpartisipasi dalam pelayanan. Pelayanan menjadi milik pribadi yang tak tergantikan dan akhirnya penyegaran gereja tidak pernah terjadi. Ia mungkin merasa puas melayani terus-menerus, tetapi sesungguhnya
ia sedang melayani dirinya sendiri, kepuasannya sendiri, bukan sedang melayani gereja. Tuhan memberkati.